Dewa itu adalah Dewa Batara Guru. Kita berjalan sedikit menyusuri kebun-kebun atau pohon-pohon kopi Arabica. Jadi ada 3 combo yang sudah kita sampaikan. Ada geoproduk, ada legenda wayang, dan kemudian ada sejarah, kemudian ada panorama. Tapi masih ada satu lagi yang akan saya sampaikan. Sebetulnya secara topografi, secara bentang alam kita itu berada di mana? Puncak Suroloyo itu. Kami bantu Anda melihatnya dengan gambar-gambar ini. Ya. Jadi ini adalah citra SRTM dari Pulau Jawa bagian timur, ya. Di sini ada gunung-gunung api yang sekarang aktif, ya, di Gunung Api Kuarter. Dan kita berada di mana? Ini adalah daerah yang disebut sebagai Kubah Kulon Progo, Dom Kulon Progo. Dan kubah ini itu membujur hampir utara selatan, karena di daerah yang membujur ini ada 3 gunung api purba, yaitu Gunung Ijo, Gunung Menoreh, dan satu lagi adalah Gunung Gajah. Ya, ada 3 gunung. Nah, kita itu berada di Gunung Menoreh di bagian ujung sini. Ya, ini adalah dataran kota Yogyakarta. Jadi kalau kita melihat ke sisi Gunung Merapi, maka garis lurus Merapi, Yogyakarta, dan Parangtritis itu terlihat dengan baik di sini. Coba kita lihat lebih dekat ke Kulon Progo. Jadi ini adalah bagian selatan, ya. Ini ke arah utara. Jadi ini adalah Gunung Ijo di bagian yang bawah tadi, ya. Dan kemudian di bagian yang bawah ini adalah Gunung Ijo, ya. Kemudian kita bergerak ke utara, di tengahnya adalah Gunung Gajah. Dan kemudian di bagian utara ini adalah Gunung Menoreh, ya, perbukitan Menoreh di bagian. Nah, kita sekarang berada di mana? Kita berada di tempat yang paling tinggi. Jadi di titik yang paling tinggi ini adalah tempat kita berada sekarang, Puncak Suroloyo. Ya, jadi kita menghadap ke suatu bentuk setengah lingkaran, ya, setengah ring begitu, dan kemudian kita ke utara menghadap ke lembah dataran Borobudur, ya. Kemudian ini adalah Sungai Kali Progo, ya. Nah, setengah rim ini itu dipercaya oleh para ahli karena dia dulu merupakan suatu gunung api purba yang meletus besar dan kemudian membentuk kawah, ya. Kita tidak akan membahas kawah ini dengan detail karena kita mungkin nanti akan khusus heritage geowisata untuk menyingkap seberapa jauh bukti-bukti kawah purba Gunung Menoreh ini bisa kita saksikan atau kita buktikan, ya. Kemudian umur apa Gunung Menoreh itu? Ya, ternyata Gunung Menoreh itu mirip dengan gunung api purba yang lain di Yogyakarta. Ada gunung api lava bantal Berbah, Semilir, dan Ngelanggeran. Itu gunung api Kulon Progo, ya. Ini adalah susunan batuan, ya, atau stratigrafi. Dan umur dari gunung api Menoreh itu adalah umur andesi tua, yaitu sekitar 28 juta tahun yang lalu, ya. Jadi mirip dengan gunung api purba yang lain di daerah di sekitar Yogyakarta, ya. Jadi itulah wisata kombo yang kita maksud. Dan tempat-tempat seperti ini di Yogyakarta tidak banyak. Jadi yang pertama kami akan mengenalkan, atau kita sudah mengenalkan, destinasi Puncak Suroloyo, wisata kombo, tapi di mana tempat yang lain. Nah, itu akan kita eksplor pada kunjungan wisata kombo ke destinasi berikutnya.
Ya, saya perkenalkan, nama saya Panut Priyanto dari Magelang, tepatnya di Dusun Salam Kanci, Bandungan, Magelang. Pertama-tama kesini ya tujuannya untuk hiburan lah, daripada di rumah gabut. Corona, daripada pusing-pusing mendingan goes toh di Suroloyo, asik nengok pemandangan, hiburan murah ngirit, tur seneng. Dari rumah jam berapa? Dari rumah itu jam 6. Ini sedikit telat karena dibohongin sama Mbah Google. Rutenya itu malah kesasar. Jadi ya sedikit telat tapi tidak masalah, yang penting kan udah sampai tujuan, sampai puncak Suroloyo. Ya asik lah untuk hiburan, untuk apa ya, untuk refreshing pikiran daripada mikir gawean wae lah, yo malah campur-campur ya ora apa-apa iki bahasane iki. Kenapa harus ke Suroloyo, Mas? Kenapa nggak bukit yang lain? Yang pertama itu ya unsur penasaran. Ya, dari dulu kan cuma nengok YouTube, kayaknya kok asik toh. Jadi coba-cobalah dari Suroloyo, katanya view-nya cantik, indah kalau cerah kayak ini. Alhamdulillah ya cerah, jadi nggak sia-sia muncaknya, jadi lumayan lah. Kalau untuk kawan-kawan, teman-teman yang mau ke Suroloyo silahkan. Disarankan kalau mau nyepeda lebih baik hari Sabtu, jangan Minggu. Kalau Minggu tuh kadang-kadang rame, jadi ada mobil, ada motor, jadi kurang begitu aman. Jadi mendingan hari Sabtu kan, atau hari yang lain lebih enjoy. Kalau mau zigzag kan, jadi nggak takut dari belakang ada motor, ada mobil. Itu aja sih. Ya, pesan saya untuk khususnya dari teman goeser, goeser jangan, bukan hanya untuk apa ya, untuk musiman, tapi intinya untuk jaga kesehatan, goes bersama-sama. Jadi kita keluar keringat untuk masalah corona ya, mungkin untuk saat ini ya jangan diabaikan, tapi alangkah baiknya kita menjaga kesehatan biar corona itu takut sama kita. Kalau kita sehat kan insya Allah kan corona itu nggak mampu untuk menyerang tubuh kita karena kita udah sehat. Itu aja sih. Jadi tetap goes, protokol tetap protokol, tapi jangan bosan goes, jangan goes musiman, itu kayaknya tuh nggak asik. Salam sehat selalu goeser Indonesia, jangan lupa goes selalu. Pak Win, ini saya ke Suroloyo ini, itu saya biasanya melihat Suroloyo itu karena saya di bidang kebumian, itu saya melihat bidang kebumian aja. Tapi ini saya ingin menanyakan sisi lain dari Suroloyo. Itu seperti ini Pak, gambar-gambar di sini ada gambar dewa gitu kan, kemudian ada Punokawan gitu. Itu kenapa gambar itu bisa dibuat di sini atau ada di sini gitu. Jadi, mungkin Pak Win bisa jelaskanlah ke kami ke sini ya. Sedikit menjelaskan dan sedikit cerita tentang kenapa adanya wayang dewa dan Punokawan ada di sini. Yang jelas kalau puncak Suroloyo sendiri, kalau dalam cerita pewayangan adalah emang tempatnya para dewa. Jadi kenapa ada itu dewa apa saja Pak? Itu jadi yang tangannya 4 itu dewa Batara Guru ya? Batara Guru ya. Toro Narodo yang itu, Narodo, terus okay. Indra, terus Brahma yang paling Oh, dewa Brahma ya? Oke. Kalau yang ini kan Punokawan. Ya. Lalu apa hubungannya ini dewa dengan Punokawan ini Pak? Kalau itu sama Punokawan sebenarnya itu seperguruan sih. Semar itu kan ibaratnya tetap dia ikut dalam dewa ya, cuma dia mengejawantah manusia ya. Oke. Oke, jadi karena dalam cerita wayang kan Suroloyo ini ada semuanya kayak di dalam judul yang Semar Mangun Kayangan itu kan ada semuanya cerita dan tempat-tempat yang ada di pewayangan itu di sini ada semuanya. Kayak Kayangan, Suroloyo sini, Sendang Tinggaran, Pertapaan Mintorogo, Indrokilo, Gedali Sodo, Sutuk Pangudal-udal, itu semuanya ada di sini tempat-tempat itu. Oke. Jadi memang
cocok dengan gambaran pewayangan gitu ya, Pak Win ya. Ya, Nah, kemudian juga dari informasi yang kami dapat sebelumnya itu tempat ini itu juga punya nilai sejarah yang tinggi ya. ya. Jadi kaitannya dengan apa? Mas Rangsang yang Raden Mas Rangsang. Raden Mas Rangsang yang mempunyai atau mendapatkan wahyu ya. Wahyu Ya. pertama kali kan di Suralaya sini sendiri. Mas Rangsang bagaimana ceritanya? Kemudian dia bisa sampai di sini itu gimana, Mas Ya. Win itu? Ceritanya sih dulu kan emang mencari Jadi Mas Rangsang salah itu satu ya, titik apa? tengah Pulau Jawa, ibaratnya kayak Oh, gambaran yang ada di mana Jawa kan mungkin bisa jadi titik tengahnya Pulau Jawa kan Suralaya sendiri. Hmm. Terus kenapa dulu cerita, saya hanya tinggal cerita saja sih. Mm-mm. Kenapa beliau datang ke sini karena emang dulu sini tempat yang tertinggi di perbukitan Menoreh, Oh, dekat oke. dengan Borobudur. Jadi Iya. itulah. Mas kenapa- Rangsang itu mudanya Sultan Agung ya? Iya, Sultan Agung. Oke. Lalu Sultan Agung itu kemudian dengan wahyu itu mendirikan Keraton Yogyakarta Keraton itu ya, yang Yogyakarta. tadinya di Kota Gede ya, Iya. betul ya. Oke. Jadi di Suralaya ini selain kita bisa menikmati nilai-nilai sejarah, nilai-nilai pewayangan, kemudian keadaan alamnya yang bisa dinikmati, keindahannya dan sebagainya. Kami juga bisa menikmati istilahnya kuliner atau kopi gitu ya, Mas Win ya. Dan ini sudah ada produk-produk ya. Ya, Pak. Sudah ada apa kemasan-kemasan yang Kemasannya juga sudah ada. sangat bisa dinikmati begitu. Nah, ini tolong cerita tentang bagaimana kopi itu bisa juga menjadi unggulan di Suralaya, Mas Win. Ya. Sedikit cerita tentang kenapa kami di sini mengangkat produk kopi, terutama namanya kopi Suralaya sendiri. Karena kopi salah satunya Arabica yang ada di Jogja itu ya di Suralaya sendiri. Kenapa kami Jadi memang sudah lama ya. Kembali ke Dari berapa tahun yang lalu? 2010 kita mulai belajar itu 2010. Tapi Oke. bangun di sini 2012. Oke. Sebelum booming kopi kami sudah sedikit apa? Sudah merintis ya. Merintis dulu. Merintis. Oke. Unggulannya kopi apa, Mas Win? Arabica loh sini. Arabica ya. Ya, Tapi terutama. juga ada Robusta juga. ada juga. Saya dengar tadi ada teh hijau juga ya. di Ada sini? teh hijau dari sini juga. Oke, jadi lengkap ya untuk minum-minum di kedai kopi, kedai teh itu ya, Ya. lengkap ya. Oke, ini panjenengan juga melayani untuk permintaan-permintaan secara online gitu juga ya, karena ada apa? Ya, bisa. Bisa ya, jadi memanfaatkan teknologi yang Ya, sekarang Mas Win yang ya. sekarang ikut teknologi sekarang Oke. Mas. Oke. Baik, semakin jelas ya buat kita. Tadi kami itu mengenalkan ke apa? Ke audiens, ke teman-teman kita itu bahwa kalau mau pergi ke Suralaya, itu Suralaya itu adalah salah satu tempat yang unik, salah satu tempat yang tidak banyak di Jogja, di mana di situ ada wisata yang macam-macam. Ya, Sehingga kami menyebutnya itu wisata kumbu namanya. wisata kumpul. Ada Oke. wisata religi, wisata Ya. spiritual, Oke. alam, Iya, betul. wisata budaya Iya. masuk semuanya. Ya, jadi baik, kita ucapkan terima kasih kepada Mas Win atas keterangannya, sehingga makin lengkaplah penjelasan atau informasi yang kita dapatkan pada kesempatan kita ke Suralaya pada hari ini. Kita akan mencari tempat yang lain, tempat yang unik, wisata kumpul yang lain di Yogyakarta, di mana kita akan sambung cerita kita atau kunjungan kita selanjutnya setelah ke Suralaya ini. Terima kasih Mas Win. Terima kasih Bapak. Ya.